Berau adalah sebuah wilayah yang berada di pesisir timur Pulau Kalimantan. Kabupaten ini nggak cuma dikenal karena pesonanya, tapi juga karena keragaman budaya dan kekayaan alam yang masih sangat terjaga. Disinilah laut biru dan hutan tropis bertemu dalam satu harmoni yang sempurna. Semuanya punya karakter unik, dari danau ubur-ubur tanpa sengat sampai perairan yang jadi rumah bagi penyu-penyu langka. Berau bukan hanya tentang laut, di darat masih banyak cerita. Mulai dari warisan budaya Kesultanan Sambaliung hingga pesona alam seperti Goa Halutabung. Perjalanan dimulai dari Kalimantan Timur menuju ujung Pulau Kalimantan. Selamat datang di Berau. Pagi ini saya sedang menunggu travel karena travel arah Malang ke Juanda itu adanya pagi. Ada jam 5 sama jam 7, padahal flight saya itu masih jam 10.43, ya jam 10 kurang 15 menit. Tapi karena memang harus berangkat lebih awal karena biar tidak ada kendala sama check-in dan segala macamnya. Ini merupakan perjalanan saya keempat kali ke pulau ini. Ada beberapa destinasi yang nanti akan saya explore selama beberapa hari ke depan. Let's go, mari kita explore. Akhirnya kita sampai di Juanda. Tadi beruntung berangkat jam 7 dari Malang ke arah Juanda, karena ketika sudah sampai Juanda, proses check-in juga udah rame. Kebetulan saya juga bawa koper satu yang berisi pakaian ganti dan segala macam buat kegiatan di sana. Jadi tadi pas dipanggil siapa yang tujuan 10.45, langsung kita merapat ke depan. Dan sekarang waktunya kita pindah ke dalam pesawat. Ternyata pesawatnya sudah mau berangkat. Dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, saya menaiki penerbangan langsung menuju tanah yang menyimpan banyak cerita, Berau, Kalimantan Timur. Tanpa transit, perjalanan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam 45 menit. Cukup cepat jika cuaca dan lalu lintas udara bersahabat. Tepat tengah hari, pesawat mendarat mulus di Bandara Kalimarau, Berau. Berau adalah pintu gerbang menuju banyak destinasi luar biasa. Dan di saat matahari menyengat siang itu, saya tahu satu hal pasti, langit cerah dan udara panas adalah bagian dari sambutan hangat Kalimantan. Perjalanan ini baru dimulai, dan saya siap untuk menjelajah lebih dalam. Belum eksplor kemana-mana, jadi masih ada di sekitar Berau. Habis ini mungkin kuliner dulu, sama nanti agak sore baru masuk ke hotel untuk istirahat dan persiapan kegiatan buat besok. Berau lumayan, tadi di atas setelah melihat cuaca yang minus 44, agak turun ke Berau, terus mendarat itu jadi 20, jadi 30, dan sekarang ada di angka 34 derajat untuk cuaca di Berau. Iya, cukup panas, sama kayak di Surabaya. Oke, mari kita lanjut. Hari pertama sampai Berau di Kalimantan Timur setelah dari bandara. Tadi kita langsung ke hotel dan sore ini kita mau cari sunset, berhenti sebentar di Keraton Sambaliung. Keraton Sambaliung adalah bukti bahwasanya sepeninggalan keraton ini adanya kerajaan dahulu kala, dan sekarang sudah dialihfungsikan. Keraton ini menjadi tempat cagar budaya untuk disimpan, yaitu menjadi museum. Nah, mari kita lihat-lihat sebentar, yang kebetulan posisi keraton ini ada di pinggir sungai. Keraton Sambaliung. Saya berada di salah satu peninggalan sejarah paling berharga di Berau, Kalimantan Timur. Inilah Keraton Sambaliung. Sebuah bangunan megah yang menyimpan cerita masa lalu tentang kejayaan Kesultanan Sambaliung
dan warisan budaya yang masih hidup hingga hari ini. Aroma kayu tua, ukiran khas, dan benda-benda antik bercerita tanpa suara. Disinilah tempat para raja pernah memimpin, bermusyawarah, dan menjaga tradisi yang kini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Keraton ini bukan sekedar bangunan tua, tapi juga simbol identitas dan kebanggaan lokal. Kalau kamu suka sejarah dan budaya, Keraton Sambaliung jelas layak jadi salah satu destinasi wajib saat mengunjungi Berau. FGD Tata Kelola Buah Halo Tabung yang ada di Maratua. Jadi tuh Pemkab Maratua, Bali, Dinas. Makan malam bersama adalah penutup kegiatan hari ini. Dan kita akan bertemu lagi besok pagi. Pagi teman-teman, jadi setelah istirahat semalaman, pagi ini kita bersama teman-teman yang lain mau ke Tanjung Redep. Kebetulan hari ini rute kita itu ke ujung Pulau Kalimantan Timur. Ada Kakaban, ada Kahedaeng, terus juga ada beberapa tempat lainnya. Dan kita pagi ini juga akan berangkat bersama kurang lebih 20 orang. Ya, kita lihat di ujung Pulau Kalimantan Timur ini ada apa yang bisa kita eksplor. Semoga hari ini cuaca cerah. Jarak yang kami tempuh dari hotel menuju dermaga wisata Sanggam hanya 2 km. Dengan mobil beriringan, setelah 5-8 menit melewati tengah kota Berau dan pinggir Sungai Segah, tibalah kita di dermaga wisata Sanggam. Hey guys, welcome back to our channel. Pagi ini kita sudah sampai di Pelabuhan Sanggam. Kita mau menuju apa namanya? Kakaban dulu dong. Siapa sih yang nge-briefing ini? Pertama kita akan ke Pulau Kakaban. Dari sini semuanya terasa lebih damai. Deretan perahu kayu berayun pelan di atas air, memantulkan cahaya langit yang cerah. Dermaga ini bukan cuma tempat naik perahu, tapi juga ruang bersantai, tempat kumpul, dan spot terbaik buat menikmati senja di atas Sungai Segah. Kadang, tempat sederhana seperti ini justru yang paling meninggalkan kesan. Kamu kok pulang sih, Ra? Jadi kita sudah di apa ini? Tanjung Redep. Apa nama pelabuhannya, dermaganya? Sanggam. Oh, di Sanggam. Jadi kita mau melewati sungai 1 jam. Habis itu kita lepas dari sungai pergi ke laut menuju ke Kakaban. Kita pagi ini bersama kurang lebih 20 orang. Ya, kita akan menuju di ujung Pulau Kalimantan Timur. Ada di sana, nah, kita lihat nanti ya. Hari ini kita isi data peserta dulu karena kita mau dibagikan bansos setelah ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak. Oke, tidak. Di Pelabuhan Sanggam kita dapat bingkisan. Ini berupa travel pack. Nah, isinya itu ada handuk, ya, handuk microfiber, terus ada tumbler. Di sini ada tulisan Berau Ecotourism Familiarization Trip, and apa lagi ya? Oh, ini ada kipas angin. Jadi kalau nanti di perjalanan menuju Kakaban itu kalau panas kita juga ada kipasnya. Dan ini ada sedotan. Wah, sedotan yang tidak sekali pakai. Menarik. Coba lihat dulu. Oh, ada 3. Satu sedotan besar, sedotan kecil, sama ini pembersihnya. Dan ini yang bengkok. Oh, ada yang bengkok juga. Ternyata mereka juga seneng yang bengkok-bengkok ya.
Oke, ini yang akan menemani kita untuk pergi ke ujung pulau Kalimantan Timur. Rivalnya iya betul. Loh, nggak ngarang. Siapa namanya? Sasa. Tanya dulu confirm. Tanya dulu. Tanya dulu. Makasih pimpinan. Makasih Dan. Informasi kondisi di Maratua saat ini sedang hujan. Mudah-mudahan kita perjalanan 3 jam udah lah ya. Tapi kalau lihat dari cuaca sih siang itu cerah. Daulay. Iya, Zulkarnain. Hadir. Perjalanan kali ini dimulai dari aliran tenang Sungai Segah di jantung Berau. Airnya mengalir pelan, membawa speedboat menjauh dari keramaian kota menuju keheningan alam. Sepanjang perjalanan, pepohonan bakau berjajar rapi, seolah menjadi pagar alami yang mengantar ke muara. Semakin jauh, angin laut mulai terasa, suara ombak mulai menggantikan riak sungai. Butuh waktu dan kesabaran, tapi saat Pulau Kakaban mulai tampak di kejauhan, semua rasa lelah langsung terbayar lunas. Pulau yang tersimpan di ujung Kalimantan ini adalah rumah bagi danau ubur-ubur yang tak menyengat, dan salah satu keajaiban alam yang sulit dilupakan. Akhirnya kita sampai di spot pertama, yaitu Pulau Kakaban. Kakaban itu adalah dari K. Kamu harus kesini. K. Kamu harus bawa teman-temanmu. Ban. Bantai yang gak mau bawa untuk pariwisata negeri ini. Udah guys, capek banget nih. Kita mau berenang-berenang aja. Bapak, bagaimana perasaannya sudah sampai setelah 3 jam semuanya, Pak? Sudah sampai di Kakaban. My adventure. Yang warna bening transparan, yang transparan itu. Terus yang ketiga ada ubur-ubur yang terbalik. Itu yang begitu kita sampai di danau ubur-ubur, kita langsung melihat jenis itu. Karena hewan itu paling banyak sudah di pinggir yang terbalik tapinya. Yang mudah-mudahan nanti kita yang mau snorkeling bisa melihat langsung secara dekat. Pulau Kakaban. Setelah menyeberang lautan biru yang tenang, akhirnya kami tiba di pulau yang terkenal dengan danau ubur-uburnya yang unik. Sebelum masuk ke danau, kami mendapatkan arahan dari pemandu lokal tentang cara berenang yang baik tanpa menyentuh ubur-ubur terlalu sering, dan pentingnya menjaga kelestarian tempat ini. Dari dermaga kita harus melewati jembatan kayu 500 meter untuk menuju danau ubur-ubur. Kami masuk ke dalam danau, rasanya magis, dikelilingi ubur-ubur tanpa sengat, berenang perlahan di air yang tenang, seolah dunia berhenti sejenak. Pulau Kakaban menyimpan sebuah danau kuno yang menyimpan misteri biologis menakjubkan. Inilah Danau Kakaban, habitat langka bagi ribuan ubur-ubur yang tidak menyengat. Fenomena ini bukan keajaiban semata,
ubur-ubur di danau ini telah berevolusi selama ribuan tahun. Karena tidak adanya predator alam di ekosistem tertutup ini, mereka kehilangan kemampuan menyengat sebagai bentuk pertahanan diri. Inilah contoh nyata bagaimana alam bekerja dengan caranya sendiri dalam waktu yang panjang dan dalam ruang yang sunyi. 4 jenis ubur-ubur tak menyengat hidup berdampingan di air payau yang terbentuk dari campuran air laut dan hujan. Salah satunya Cassiopeia, dikenal juga sebagai ubur-ubur terbalik, berenang dengan cara yang unik, dengan bagian tubuh terbuka menghadap ke dasar dan tentakel menghadap ke atas. Danau ini tidak hanya mengundang kekaguman, tapi juga tanggung jawab. Para pengunjung diwajibkan menjaga kelestarian ekosistem ini tanpa menyentuh ubur-ubur, tanpa sunblock, dan tanpa alat bantu yang merusak dasar danau. Kelihatan tadi ubur-uburnya, Mbak? Kelihatan ada banyak. Oke. Warna transparan. Jadi sama Pak? Ubur-ubur transparan. Di Kakaban. Ini bukan cuma tentang ubur-ubur, tapi tentang cara kita belajar menghargai alam dengan cara yang paling tenang. Berenang tanpa takut bersama makhluk laut yang damai. Kakaban bukan sekedar tempat menyelam. Ini adalah laboratorium alami tentang evolusi, perlindungan, dan keajaiban hidup laut. Ya kak ngomong. Kan gesok gini ya? Iso. Ada akunya nggak? Ada. Jangan. Nah, di sebelahnya Kak Nana itu ada tentara Taiwan ya. Nana Shihab. Tentara Taiwan ini Iya. yang pindahan dari Thailand juga. Fungsinya gengiskan. Iya. Karena waktu kita sedikit, jadi sekarang kita pindah menuju ke kemana ya, Pak Ketua? Kehedaeng. Ke Kehedaeng. Kehedaeng. Ada apa di Kehedaeng? Nanti kita tanya sama Kak Ada Nana. ikan. Ada ikan. Ada ikan. Ikan makan. Ada ikan. Ikan. Lubang ikan, makan. Oke. Dari Pulau Kakaban menuju Pulau Derawan sebenarnya tidak jauh, hanya sekitar 15 menit naik speedboat. Satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan di sini adalah cuaca. Di laut seperti ini, waktu dan cuaca punya hubungan yang tidak bisa diprediksi. Kita kembali ke Pratama. Kita habis dari Kakaban karena pertimbangan satu dan lain hal, yaitu cuaca, akhirnya di Kehedaeng. Oh, 2 dan lain hal, atau bahkan bisa 3 dan lain hal. Jadi kita tidak ke Kehedaeng, padahal Kehedaeng itu letaknya di satu tempat dengan Kakaban. Siang ini kita di Pratasaba Resort. Di sini juga sudah sama Pak Eeng. Ya, ini juga sama teman-teman. Nah, ini Pak Ketua ini. Nah, ini Pak Ketua. Kita di sini makan siang sudah disiapkan sama Pak Eeng di Pratasaba Resort, dan kita juga punya waktu tidak banyak karena kita mau explore di sisi pulau dari Pratasaba Resort ini. Kemungkinan berapa lama ke mana kita? Gua Halu Tabung. Lewat darat ya. 15 menit lewat darat. Ya, berarti nanti setelah dari Goa Halu Tabung kita akan ke sini lagi menunggu. Dan tak lupa kalau nggak jam di sini belum lengkap liburannya ke Meratua. Akhirnya sampai juga di Goa Halu Tabung. Tadi kita sudah ikut briefing dari pemandu lokalnya, Mas Syahrul. Kita akan jalan melewati papan lantai yang kata beliau kurang lebih 70 meter. Kita akan coba lihat di Goa Halu Tabung itu
katanya dulu bukan Halu Tabung namanya. Tapi kenapa disebut Halu Tabung? Tadi Mas Syahrul bilang karena bentuk goa dan cekungan air di dalamnya itu seperti tabung. Kalau kata Mas Syahrul ya, kalian belum lengkap liburan atau jalan-jalan ke Maratua kalau tidak dilengkapi datang ke Halu Tabung. Ya. Selamat datang di Goa Halu Tabung. Halo Tabung. Halo Tabung. Halo Tabung. Setelah kita jam, kalau kita mau kembali ke atas, ada lewat goa bawah. Kita bisa berenang. Kalau juga Setelah jalan kaki dan melewati papan kayu, akhirnya kami sampai di spot favorit banyak pengunjung. Kolam alami di dalam goa. Airnya segar, dingin, dan bersih. Di sini kita bisa mandi, berenang, bahkan lompat dari batu ke dalam air. Rasanya kayak punya kolam pribadi di tengah alam liar. Goa Halu Tabung benar-benar menawarkan pengalaman yang tidak biasa. Campuran antara petualangan, relaksasi, dan keseruan. Bukan cuma menarik karena bentuk goanya yang alami dan unik. Menjelajahi salah satu spot tersembunyi di Kalimantan Timur, Goa Halu Tabung menarik juga karena kejernihan airnya yang menggoda untuk berenang. Goa ini dikenal dengan keindahan alami yang eksotis. Formasi stalaktit dan stalagmit menghiasi langit-langit dan dasar gua seperti karya seni yang dipahat oleh waktu. Terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun, setiap sudut goa ini menawarkan cerita tentang air yang menetes sabar membentuk pilar batu, tentang erosi yang membentuk lorong alami, dan tentang cahaya yang menari di permukaan air jernih yang mengisi bagian dalam goa. Nama Halu Tabung berasal dari bahasa lokal yang berarti lorong panjang seperti tabung yang berongga. Dan benar saja, begitu memasuki goa, pengunjung akan melewati lorong sempit berbentuk silinder alami dengan suhu udara yang sejuk dan suara alam yang bergema lembut. Keindahan Goa Halu Tabung tidak hanya soal visual. Tempat ini juga menjadi contoh penting tentang bagaimana masyarakat lokal menjaga kelestarian alam. Para pemandu wisata setempat selalu memberikan arahan penting kepada pengunjung agar tidak merusak formasi batu, tidak membuang sampah, dan tetap menghormati keseimbangan ekosistem goa. Selesai sudah dari Goa Halu Tabung. Ya, kita cuma 1 jam. Ini sekarang kita mau bergerak lagi kembali ke Pratasaba Resort. Setelah itu kita ke Tanjung Redap. Airnya dingin di Goa Halu Tabung, tapi worth it ketika kalian ke Kalimantan Timur tapi tidak ke Goa Halu Tabung, itu rasanya kurang. Kita kembali ke Pratasaba Resort dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Tanjung Redap. Setelah seharian eksplor di ujung Pulau Kalimantan, tak lengkap rasanya kalau tidak untuk segera update apa saja yang sudah kita lakukan seharian ini. Masing-masing dari kami terlihat sibuk dengan gadgetnya.
Di tengah perjalanan laut ini, setibanya di muara pertemuan antara laut dan sungai, kita disambut dengan indahnya matahari terbenam di Sungai Segah. Sungguh indah sore ini dan bisa dinikmati bersama-sama di atas speedboat ini.